Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esmeralda Sutiani. Di sini saya akan mempresentasikan laporan yang saya sudah analisis, yang berjudul Book of Shadow dalam kitab Fi Al-Kafiyat Al-Azlal karya Ibnu Al-Haytham. Di sini ada biografi Ibnu Al-Haytham atau Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Hasham yang berbahasa Arab. Abu Ali Hasan bin Al-Haytham atau Ibnu Al-Haytham lahir di Basrah tahun 965 dan meninggal di Kairo tahun 1309 pada umur 74 tahun. Di barat, lebih dikenal dengan nama Al-Hazin, adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Riwayat Ibnu Al-Haytham yaitu Abu Ali Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Haytham Al-Bisri Al-Misri. Beliau lebih dikenal dengan nama samaran Ibnu Al-Haytham. Di dunia barat beliau telah dikenal dengan beberapa nama seperti Al-Hazin, Afenatan, dan Afenetan, tetapi lebih dikenal dengan panggilan Al-Hazin. Lahir pada 354 Hijriah bersamaan dengan 1965 Masehi di negeri Basrah, Irak. Beliau dibesarkan di Bandar, Basrah, dan Baghdad, dua kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan Abbasiyah. Pada masa itu, di dua kota inilah beliau memulai pendidikan awalnya sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Ibnu Al-Haytham meninggal dunia di Kairo pada tahun 1309 Masehi ketika usia 74 tahun. Perjalanan Ibnu Al-Haytham dalam menempuh pendidikannya sejarah mencatat salah satu peletak dasar ilmu optik adalah sarjana Islam Ibnu Al-Haytham atau dikenal di barat dengan sebutan Al-Hazin, Afenatan, dan Afenetan. Ilmuwan besar yang mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham Al-Bisri Al-Misri sebut dilahir di Basrah, Irak pada tahun 965 Masehi. Beliau pendidikannya di Basrah dan Baghdad, penguasaan matematikanya oleh Max Meyerhof, seorang sejarawan dianggap mengungguli Euclid dan Ptolemus. Di sini ada kontribusi ilmiah Ibnu Al-Haytham. Yang pertama ada teori penglihatan optik atau optika, yang kedua cermin kanta cengkung dan kanta cembung, yang ketiga teori biasan cahaya, yang keempat tentang optik karya Ibnu Al-Haytham, yang kelima relevansi teori Ibnu Al-Haytham dengan sains masa kini, yang keenam Ibnu Al-Haytham membawa pengaruh ke dunia barat, yang ketujuh pengembangan optik geometri, dan yang terakhir yang kedelapan cara kerja pengamatan ilmu Ibnu Al-Haytham. Yang pertama itu teori penglihatan atau optika. Dengan menggunakan kaidah matematika dan fisika modern yang baik, beliau dapat membuat eksperimen yang teliti. Ibnu Al-Haytham telah meletakkan prinsip-prinsip optik pada asas yang kokoh. Beliau menggabungkan teori dan eksperimen dalam penelitiannya. Dalam penyelidikannya, beliau telah mengkaji gerakan cahaya, ciri-ciri bayangan, dan gambar, serta banyak lagi fenomena optik yang penting. Beliau menolak teori Ptomoli dan Euclid yang mengatakan bahwa manusia melihat benda melalui pancaran cahaya yang keluar dari matanya, tetapi menurut Ibnu Al-Haytham, bukan mata yang memberikan cahaya, tetapi benda yang dilihat itulah yang memantulkan cahaya ke mata manusia. Yang kedua, cermin kanta dan cermin kata cembung. Ibnu Al-Haytham telah menggunakan mesin latte atau larik untuk membuat cermin kata cekung dan kata cembung. Untuk penyelidikannya, dengan ini beliau telah mengkaji tentang cermin sfera dan cermin parabolik. Beliau mengkaji aberrasi sferis
dan memahami bahwa dalam cermin parabola kesemua cahaya dapat tertumpu pada satu titik. Yang ketiga, teori biasan cahaya. Teori ini agak mengagumkan. Beliau telah menggunakan segi 4 rod pada permukaan biasan beberapa abad sebelum Isaac Newton memperkenalkan di dunia barat. Beliau juga percaya kepada prinsip masa tersingkat bagi rentasan cahaya atau prinsip Fermat. Yang keempat itu tentang optik karya Ibnu Al-Haytham. Karya fenomenalnya adalah di bidang optik, yaitu Al-Manazir, yang membahas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan mata. Karya tersebut merupakan refleksi dan kinerja eksperimental yang telah dibangunnya. Kinerja ilmiah yang sudah dibangun oleh beliau ditransfer oleh Roger Bacon yang dipandang di barat sebagai bapak dari metode eksperimental. Al-Manazir ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin Optical Thesaurus dan diterbitkan di barat pada abad ke-16 dan karya ini juga amat berpengaruh terhadap Kepler. Di bidang optik, Al-Manazir adalah satu dari karya Ibnu Al-Haytham yang teragung tentang bidang kajian optik dan buku tersebut pernah menjadi rujukan bagi para ahli kajian optik setelahnya. Terus yang kelima, yaitu relevansi teori Ibnu Al-Haytham dengan sains masa kini. Beberapa sejarawan ilmu pengetahuan menyebutkan Bacon telah mengadopsi ilmu pengetahuannya dari Ibnu Al-Haytham. Bacon terpengaruh dengan kitab yang ditulis Al-Haytham berjudul Kitab Al-Manazir. David Leskenberg menulis sebuah artikel yang berjudul Before Newton There Was Al-Hazen. Jika dibaca semua karya Al-Hazen, Roger Bacon dari abad ke-14 dan Sir Isaac Newton mungkin disadari bahwa banyak hal yang dikaitkan dengan Sir Isaac Newton ternyata adalah milik Al-Hazen. Yang keenam, yaitu Ibnu Al-Haytham membawa pengaruh ke dunia barat. Metode ini patut dianggap sebagai kebanggaan dari mereka dari berbagai kelebihan yang membanggakan. Mereka adalah manusia pertama yang menemukan manfaat dan betapa pentingnya metode ini dalam ilmu-ilmu pengetahuan alam, terutama Ibnu Al-Haytham sebagai pionirnya. Al-Sabra dan J.P. Hendrick dalam karya The Enterprise of Science in Islam, New Perspectives, memuji kehebatan kitab Al-Manazir. Keduanya menganggap kita optik telah melakukan sebuah revolusi di bidang optik dan persepsi visual secara luas. Kitab Al-Manazir juga mendapat pujian dari banyak sejarawan sains barat lain. Al-Hazen malahan sangat sukses mengembangkan teori yang menjelaskan proses penglihatan oleh sinar terang dan dilanjutkan ke mata dari setiap titik pada objek yang ia buktikan melalui eksperimen. Yang ketujuh yaitu pengembangan optik geometri. Salah satu konsep dasar optik yang menghasilkan diungkapkan oleh Ibnu Al-Haytham adalah tentang proses penglihatan. Penjelasan ilmiah tentang proses penglihatan yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Haytham adalah bahwa suatu objek bisa tampak atau terlihat oleh mata karena adanya sinar-sinar yang dipancarkan dari objek tersebut ke mata. Sinar-sinar tersebut difokuskan atau dibiaskan pada retina, kemudian disalurkan ke otak melalui saraf optik, sehingga terbentuklah gambaran objek yang dilihat tersebut. Dalam optik yang berhubungan dengan mata, Ibnu Al-Haytham adalah orang yang pertama yang memberikan gambaran secara akurat tentang bagian-bagian mata. Lalu yang kedelapan, cara kerja pengamatan ilmu Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham melakukan suatu pengamatan yang seksama terhadap lintasan cahaya melalui berbagai medium dan menemukan hukum-hukum pembiasan cahaya. Ibnu Al-Haytham menjadi orang pertama yang mengungkapkan suatu hukum yang berhubungan dengan sifat-sifat cahaya dan sekarang ini dikenal dengan hukum Snellius, yakni 600 tahun sebelum Snell menemukan hukumnya itu. Ibnu Al-Haytham juga yang pertama kali melakukan percobaan penguraian atau dispersi cahaya menjadi warna-warna tertentu. Nah, ini ada referensi manuskrip yang saya kaji, yaitu yang berjudul Book of Shadow, yaitu ada terjemahan Jerman dalam Whitman, ya kan. Terus ada dalam bahasa Arab, ini mas yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab atau emang dari bahasa Arabnya. Terus ini ada revisi yang dari bahasa Arabnya.
Yang di sini saya akan mengkaji tentang terjemahan Bu Oksados yang dalam terjemahannya bahasa Jerman. Halaman-halaman berikut akan membahas tulisan Ibnu Al-Haytham tentang sifat bayangan, di mana menurut kesaksiannya dialah yang pertama membuktikan bahwa selain bayangan tanpa cahaya, ada bayangan kedua yang bercampur dengan cahaya. 3 kasus yang mungkin ditangani bahwa tubuh bercahaya sama besarnya dengan tubuh memberi bayangan lebih kecil atau lebih besar dari ini. Dalam kasus terakhir, yang paling rumit, distribusi cahaya juga diperiksa secara rinci untuk bidang yang menonjol dari benda pemberi bayangan pada jarak yang berbeda. Perkembangan tersebut diterapkan pada teori gerhana bulan. Terus bayangan disebarkan dalam garis lurus pada garis lurus imajiner antara tubuh bercahaya dan bayangan ini karena semua cahaya menyebar dari tubuh bercahaya ke arah garis lurus. Begitu juga dengan cahaya yang berpindah dari tubuh bercahaya ke bayangan ketika seorang menghilangkan tubuh bayangan. Eksperimen tersebut membuktikan bahwa bayangan bergerak di sepanjang garis yang sesuai. Jika benda pemberi bayangan dibatasi, cahaya hanya melewati batas tersebut, berlanjut ke arah yang lurus dan berada di belakang badan memberi bayangan. Cahaya ini membentuk perimeter bayangan di belakang tubuh pemberi bayangan. Nah, di sini ada terdiri dari 6 bagian utama, hanya 5 dari mereka yang diidentifikasi dalam teks, di mana ke-6 dimulai dengan terjemahan dan bagian pertama itu pengantarnya. Nah, ini yang bagian pertamanya. Kami katakan bahwa setiap benda padat ketika cahaya dipancarkan dari tubuh yang bercahaya menghasilkan bayangan di belakangnya yang berbeda dalam kekuatan dan penglihatan. Secara keseluruhan mereka terhubung dan melanjutkan dalam garis lurus di belakang tubuh pemberi bayangan. Mereka meluas ke jarak melebar. Setiap kali mereka menjauh dari tubuh tebal, mereka menjadi lebih lebar, yaitu lebih lebar, penampang lebih besar. Ambil contoh berikut ini. Biarkan tubuh bercahaya menjadi A ke B, tubuh padat menjadi DG pada keliling DG. Kami menganggap poin yang sewenang-wenang G. Sekarang kita bayangkan nih, sebuah pesawat diletakkan melalui G yang memotong dua benda dan GD. Nih, ini terjadi masing-masing di titik A dan B. G dan G kita sekarang mengurangi dan GD. Dan selanjutnya AG dan BD dan memperpanjang yang terakhir dalam garis lurus. Garis AG on BD sekarang bisa sejajar atau berpotongan di badan AB atau di badan GD, yaitu di atas AB atau di garis atau di bawah GD. Nah, ini gambarannya. Terus ini lanjutannya, dari sini dapat disimpulkan bahwa ada bayangan terus menerus pada garis tetapi berbeda di tempat yang berbeda. Itu kuat di dekat titik E, lemah di dekat titik H, dan itu sama tetapi sebaliknya dengan cahaya. Kekuatan bayangan bervariasi di sepanjang garis diarsir dalam derajat dan satu bagian tidak dipisahkan dari yang lain, yaitu H. Kegelapan beransur-ansur berubah. Pertimbangan yang sama dapat dibuat untuk bagian kira-kira. Nah, yang kedua yaitu dua garis AG dan BD mungkin bertemu di tubuh AB pada gambar yang kedua yang ini, yaitu di 1 IH tubuh bercahaya lebih kecil dari yang memberi bayangan. Kami memperpanjang AG melalui titik E. AG kita menggambar kawanan garis sejajar dengan GD. Kita menggambar BG dan memperpanjang sampai memotong garis C di H. Kita harus menggambar iklan bertemu dengan garis C. Garis BG dan iklan berpotong di titik K. Sekarang jadilah bagian dari menggambar yang memenuhi garis di A. Nah, yang ketiga ini dua garis AG dan BD berpotongan di sisi sisi GD, yaitu gambar pada gambar 3 nih. Yaitu di titik E pada garis REB sejajar dengan GD. Dari uraian di atas terbukti bahwa di sepanjang dia dan EH bayangan dan cahaya memiliki kekuatan yang berbeda dan juga distribusinya. Seperti pada garis, dia berada di setiap garis antara jam dan GD. Di segitiga GDE hanya ada bayangan, hanya mereka yang berurusan sejauh ini yang memiliki bayangan. Ini yang garis ini, segitiga GDE. Nah, yang keempat, tidak ada titik di mana cahaya tidak mencapai NS. Jika gambar 4, ini yang gambar ini,
NGA dan SDO bertemu di bawah garis AB di titik sesuai dengan gambar sebelumnya. Maka ada kedua bagian di mana SN menyala yang sama bayangan seragam diperoleh lagi di tengah pada NS, pada NF, dan SK. Sebaliknya cahaya dan bayangan keduanya bertingkat dengan cara yang dijelaskan sebelumnya. Secara keseluruhan semakin menyempit ke arah E. Di luar E, kita memiliki bayangan lemah yang merata terang di tengah dan kemudian melemah ke arah depan. Itu terjadi di regi E dan EDH segitiga memanjang dan lebih kuat pada ternak daripada di luar. Nah, yang kelima, lebar batang adalah AB. Ini pada gambar 5 yang ini, diameter matahari sejajar dengan AB dan DG. Berpotongan dengan DB dan AGA adalah E. Biarkan pusat matahari menjadi kami bergerak ke kanan terputus di titik H, kemudian menghubungkan HG dan MG dan memperpanjang mereka sampai mereka memotong AB ke F dan S, dan juga D dan ND. Sampai mereka memotong AB ke Q dan O, telah dibuktikan bahwa HO menerima cahaya dari F dan BQ, serta diarsip terhadap BF dan AQ. Demikian juga MN diterangi oleh AS dan BO dan diarsip terhadap BS dan seterusnya. Garis HS dan BO lebih besar dari AF dan BQ dan SB dan dia lebih kecil dari FB dan AQ. Oleh karena itu lebih banyak cahaya menyinari MN daripada NUF HD dan bayangan MN lebih halus daripada bayangan HO. Yang keenam, jika kita kembali ke perawatan bayangan bumi berikut sebagai konsekuensi yang diperlukan dari atas bahwa bayangan bumi adalah bayangan yang cenderung ke suatu titik yang dibatasi oleh bayangan yang kuat sehingga dapat terlihat oleh indera saat itu jatuh pada tubuh yang padat. Oleh karena itu, gerhana bulan tidak hanya terjadi melalui bayangan tak bercahaya yang meruncing, tetapi juga melalui bayangan yang meluas di sekitarnya dengan tambahan cahaya dari sifat bayangan ini. Maka bagian bayangan yang dipotong oleh tubuh bulan adalah bayangan yang halus D. Ciri cahaya yang sangat mempengaruhi indera. Pada baris kami menggambar titik R seperti jika kita telah memperbaikinya melalui titik R, kita menggambar sejajar dengan GD HROK juga mempertimbangkan bagian yang lebih kecil dari mana cahaya memancarkan. Kami menarik dan memperpanjangkan sehingga M menurut MR hanya jangkauan cahaya dari yang sangat kecil dan teduh terhadap BM. Biarlah matahari dan biarkan garis AN menjadi sangat kecil dalam kaitannya dengan NB. Kemudian MR diarsip terhadap seluruh tubuh matahari, kecuali untuk sebagian darinya yang sangat kecil dalam kaitan dengan itu. Di garis tuan tidak melihat cahaya hanya bayangan, yaitu ketika bertemu dengan benda padat. Hal yang sama berlaku untuk bagian MH yang berbenturan dengan MR sampai Anda sampai ke bagian di mana sejumlah cahaya bersinar yang terlihat dalam kaitan dengan sisa cahaya. Nah, ini ada contoh manuskripnya yang udah saya screenshot, yaitu yang yang terjemahan Jerman ini. Dan ini yang terjemahan Arab, ada 2. Dan ini yang sudah direvisi nih. Ini gambarannya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.